Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalam. Oraspa. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab dengan tema Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Jangan lupa ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dan keluarga saudara. Berikan juga komentar saudara di kolom komentar sebagai sharing. Itu penting saudara-saudariku. Baiklah, kita lanjutkan permenungan kita ini. Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ya, kita lihat seorang pemungut cukai duduk di rumah cukai. Sedang apa ini? Berarti bekerja, ya kan? Nah, ini berarti murid Yesus ini sudah mempunyai pekerjaan tetap, ya. Bukan ikut Yesus karena nganggur lalu nanti biar mendapatkan jaminan dari Yesus. Ini menjadi aneh. Lalu disebut pemungut cukai. Kita tahu ya, pada zaman itu pemungut cukai itu dianggap orang berdosa. Pemungut cukai itu harus dihindari. Nah, ini kok malah Yesus mendekati pemungut cukai. Ya, tetapi kita selalu melihat ya, Yesus begitu tenang ya berteman dengan orang pendosa. Dia tidak merasa takut nanti dicap jelek berteman dengan pendosa, karena justru para pendosa ini kemudian menjadi orang baik ketika sudah ikut Yesus. Ya, jadi ini mantan orang jelek. Apakah saudara mau dikatakan mantan orang jelek? Mau, enggak apa-apa. Malah berat kita kalau dikatakan, wah kamu mantan orang baik. Nah, ini dipanggil untuk ikut Yesus. Ikutlah aku. Berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Seorang yang mempunyai pekerjaan tetap. Seorang yang, ya ini meskipun pekerjaan orang berdosa ya, tetapi lumayan lah. Cuannya itu lumayan, duitnya banyak. Ya. Tetapi dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Loh, ini orang berdosa aja bisa kayak begitu. Kita yang seringkali merasa orang suci, bisakah seperti Matius Lewi ini meninggalkan sesuatu lalu ikut Yesus? Nah, bukan perkara mudah ini seperti ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada kekuatan apa sebenarnya ya, sehingga ketika dipanggil ikutlah aku, pekerjaan yang sudah baik, banyak menghasilkan duit, sekarang ditinggal begitu saja. Luar biasa kekuatan yang ada dalam diri Yesus. Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan. Loh, ini malah tidak tanggung-tanggung mengadakan perjamuan besar. Memang duitnya banyak itu. Tetapi yang menjadi masalah, dia ini kan orang berdosa, yang diundang siapa? Pemungut cukai. Wah, ini berarti kan gerombolan, tanda kutip gerombolan orang berdosa. Yesus datang di situ. Apakah lalu Yesus tidak merasa risih ya, bertemu atau bergaul dengan gerombolan para pendosa? Nah, ini seperti selain Lewi, kita pernah mendengar ya kan kisah Sakius ya. Orang-orang berdosa yang lain yang dipanggil oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Nah, ini mereka merasa suci, mereka merasa orang baik, ya, mereka merasa sudah di atas segalanya, ya, mereka marah atau tersinggung. Kalau Yesus orang baik, kenapa dia mau dengan orang berdosa? Orang-orang ini memandang ketaatan hukum hanya secara ya formalisme saja. Ini kan mereka tidak melihat ya bahwa Yesus datang kepada Lewi untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk memperbaiki kehidupan. Mengapa kamu makan
dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Aneh ini, pertanyaan ini sangat-sangat aneh ini. Formal sekali, ya, mereka sangat legalis. Jawab Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jawaban ini sangat menohok orang-orang Farisi yang memanggil Levi si pendosa dalam rangka mencari domba-domba yang hilang. Ya, Yesus memanggil orang ini supaya disembuhkan dari sakitnya, bagaikan ya, orang berdosa itu orang sakit. Ya, bagaikan orang sakit yang memerlukan tabib. Itulah kehadiran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, kehadiran Yesus sekarang menjadi jelas ya. Apa itu? Memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa supaya bertobat. Jadi jelas sekali saudara-saudari bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah orang-orang berdosa, mau bergaul dengan mereka, ikut makan dan seterusnya untuk pertobatan. Nah, sekarang apa yang kiranya bisa kita renungkan, bisa kita refleksikan? Sepanjang sejarah gereja ini begitu banyak orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Yesus. Yang paling jelas kita mendengar dan ada juga di dalam kitab suci adalah Paulus. Bagaimana Paulus dari seorang penganiaya sekarang begitu dipanggil oleh Yesus, ia bertobat dan ikut Yesus. Kita tahu Santo Agustinus ya, ibunya harus mendoakan ya, belasan tahun ya, bahkan lebih dari 20 tahun untuk pertobatan anaknya itu ya. Dan ibunya Santa Monica dengan tekun mendoakan Agustinus sampai anaknya itu menjadi seorang santo. Kita tahu juga kisah Ignatius ya, seorang tentara yang justru setelah dia mengalami celaka, dia merefleksikan hidup, lalu membaca buku-buku. Di situ dia menemukan kitab suci dan menemukan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya memang kehadiran Yesus luar biasa. Orang dosa pun tetap diterima dan mereka bertobat untuk menjadi orang yang akan menjadi penghuni di dalam kerajaannya kelak. Nah, kiranya kita pun orang sakit yang memerlukan Yesus, makanya datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel Horas. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.